Shalom, selamat sore saya ucapkan kepada sidang jemaat dimanapun kita berada. Selamat kita kembali bertemu dalam ibadah raya yang kedua sore hari ini. Saya yakin dan percaya keberadaan kita saat ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bawa setiap pujian kita yang terbaik. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah penolong dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru dan berharap. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah kekuatan dan penolong kami Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Segala puji syukur bagi nama-Mu Bapa, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memakai dan mengurapi kepada setiap pelayan-pelayan-Mu, pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua sidang jemaat-Mu, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami buat keagungan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga lewat ibadah yang kami kerjakan ini Tuhan, kami boleh dipuaskan kembali setiap dahaga jiwa kami Tuhan. Dan kami boleh memperoleh jawaban yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sore hari ini kita mau memberikan pujian kita yang terbaik. Kita mau angkat suara kita. Haleluya. Yeay, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, tak dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, kau dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, kau dia sanggup. Gerakkan kakimu, Yes. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, kau dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Sebab Dia maha besar, Dia maha kuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui kode barcode ataupun nomor rekening yang tertera di layar. Kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Saat yang indah, kalau saat ini sore hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi jawaban dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Kita percaya dan yakin. Haleluya, haleluya. Saat kami berdoa kepada Engkau Tuhan, saat kami percaya kepada Engkau, kami yakin ada jawaban dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Engkaulah jawaban Di setiap doaku, saat ku menyembah Roh
Kami percaya Engkaulah yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu Tuhan, kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu katakan Tuhan, kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya, kami percaya Tuhan. Glory Tuhan. Puji syukur terima kasih Tuhan buat pujian yang telah kami naikkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh bersuka cita, Engkau boleh ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang bertata di atas pujian yang telah kami naikkan bagi Engkau ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati, beri sukacita dan juga kesetiaan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Syukur terima kasih. Sebentar kembali kami akan menerima berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kuasa Roh Kudus melingkupi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati dan firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua umat-Mu yang menerimanya Tuhan. Syukur terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu. Pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Eva Susanti tanggal 16 November, Bapak Haryono tanggal 17 November. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan serta kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat pasal yang hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Markus pasal 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama kembali untuk menikmati berkat firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin memberikan satu tema, yaitu doa adalah nafas Kristiani. Saya tidak tahu doa bagi orang lain, ya. Tetapi bagi kita, umat Kristiani, pengikut-pengikut Kristus,
anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya, doa itu merupakan nafas kita, nafas rohani kita. Mari kita melihat bagaimana waktu Allah menciptakan manusia, yang diciptakan lebih mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jelas berbeda. Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang ada di dalam dunia ini dengan Allah menciptakan kita manusia. Allah secara khusus menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia itu. Sehingga manusia pertama, Adam, dia hidup. Dan perlu diingat, itu karena hembusan nafas yang diberikan Allah di dalam hidungnya itu, saudara. Oleh sebab itu, Ayub 27 ayat 4 katakan bahwa roh Allah itu membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya. Kita melihat ayat ini, Ayub 27 ayat 3 katakan, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ayub menyadari kehidupannya karena nafas Allah. Saudara yang kasih, secara jasmani kita ini memerlukan oksigen, saudara. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Oksigen yang kita hirup itu, nafas itu, yang mengandung oksigen. Nah, kalau oksigen yang kita hirup ini bermasalah, saudara, itu akan membuat masalah akan kesehatan jasmani kita, saudara. Demikian juga dengan nafas rohani, yang tidak lain adalah doa kita. Kita perlu doa ini, saudara, yang menjadi nafas rohani kita. Ada ungkapan Kristen mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya ingin katakan, saudara, bahwa banyak berdoa, maka rohani menjadi sehat. Kurang berdoa, pertumbuhan rohani melambat, saudara. Kalau kita tidak berdoa, maka hidup rohani kita menjadi sekarat. Betapa pentingnya doa itu yang menjadi oksigen rohani kita. Sebab kalau seseorang kekurangan oksigen di dalam darah ini, mungkin karena virus yang masuk di dalam tubuhnya, maka itu akan membuat kesehatan seseorang menjadi menurun. Banyak mereka yang terpapar, lalu membuat oksigen dalam darahnya berkurang, lalu mulai timbul masalah di dalam kesehatannya, saudara. Pertama, dia menjadi kesulitan untuk
bernafas. Nafas itu rasanya sesak. Lalu berlanjut dengan keluhan-keluhan yang timbul karena oksigen yang berkurang di dalam darah itu. Sampai dia rasakan tulang-tulang ini ya seperti putus, saudara. Ya. Menjadi kering. Ya. Tidak berdaya, tidak bersemangat. Itu yang dialami oleh seseorang yang kekurangan oksigen di dalam darahnya. Demikian juga dengan keadaan kerohanian kita ini. Jangan sampai oksigen rohani, nafas itu ya, yaitu doa kita menjadi berkurang, karena ini akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita menjadi tidak sehat, saudara. Mari kita melihat apa yang pernah diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di dalam ungkapan doanya, Daud katakan begini, saudara. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini keadaan apabila kerohanian seseorang ya, kekurangan oksigen rohani. Ada dampak. Dikatakan yang pertama, di dalam ungkapan hati Daud ini, dia merasa sesak. Sesak dalam artian bahwa kondisi rohani yang tidak stabil. Hatinya menjadi tawar, lalu kekuatannya melemah, saudara. Kalau hal ini terjadi, saudara, ya, ini pertanda bahwa nafas kita ya, sudah terengah-engah. Doa kita sudah tidak kontinu lagi, saudara. Ya. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jelas apa yang dikatakan oleh Amsal ini, saudara. Dikala kita merasakan kesesakan di dalam hidup ini, kalau itu membuat hati kita menjadi tawar, maka otomatis kekuatan kita menjadi mengecil, saudara. Kita tidak menjadi berdaya lagi. Oleh sebab itu, kiranya hal ini ya, boleh kita antisipasi, saudara. Ya. Kalau ada kerohanian yang mulai dihimpit ya, dengan tindasan, dengan masalah hidup, dengan beban-beban yang berat yang kita rasakan. Seperti Mazmur 25 ayat 17 mengatakan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ini yang menjadi permohonan dari pemazmur ini. Dikala kita sesak, mari kita datang berdoa kepada Tuhan, katakan lapangkanlah hatiku Tuhan. Keluarkan aku dari segala kesulitanku. Ya. Saudara yang kasih, kalau hal-hal yang menyesakkan hidup kita ini datang,
ada solusi yang terbaik, seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saat kesesakan, saudara, mari, ya, tidak ada jalan lain, kita berseru kepada Tuhan. Ya, kembali kita berdoa. Tingkatkan doamu, saudara. Karena ini merupakan oksigen rohani kita. Supaya kita tidak merasakan kesesakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 11a, Mazmur 31 tadi dikatakan, adanya keluh kesah. Keluh kesah yang dimaksud adalah seorang yang sering komplain, ya, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang kurang sabar, itu akan muncul dalam dirinya, saudara. Karena apa? Segala keluh kesah ini muncul dalam dirinya, ya, sebab dia mengalami rohani yang tidak sehat, saudara. Ibrani 5 ayat 7-9 katakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Contoh teladan kita tidak lain adalah Yesus sendiri, saudara. Dia suka berdoa. Di dalam perjalanan kehidupannya, kita melihat tidak mengenal waktu, pagi-pagi sekali sampai malam hari, dia mencari tempat untuk berdoa. Kehidupan Yesus, pelayanannya di dalam dunia ini selalu diwarnai dengan doa-doa. Mari kita contoh seperti Yesus ini, saudara. Supaya tidak keluh kesah yang keluar dari lidah bibir kita. Tetapi kita tahu menempatkan diri, berdoa, mencurahkan segala keluhan-keluhan kita bukan kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 2-3 katakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Saudara yang kasih, ya, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, ya, menjadi satu, ya, dorongan, nasihat buat kita. Biar saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami keluh kesah di dalam dunia ini, solusi yang terbaik, kita lari kepada Tuhan. Kita berseru, berserah kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin doa kita sederhana, mungkin doa kita hanya singkat, tapi ingat ada Roh Allah yang akan membantu di dalam setiap kelemahan kita, membantu di dalam doa-doa kita, bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Allah tahu, saudara.
Dan Allah pasti akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Ayat 11 dalam Mazmur 31 dikatakan, kalau seseorang itu sudah mulai rohaninya menjadi terganggu, saudara. Karena kekurangan oksigen rohani itu, maka tulang-tulangnya akan menjadi lemah. Yang dimaksud adalah, maka ia akan kehilangan semangat di dalam hidupnya. Seseorang itu akan menjadi mudah putus asa. Orang itu akan menjadi tak berdaya, saudara. Karena tulang-tulang menjadi lemah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal 17 ayat 22. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana dengan keadaan kita, saudara? Masihkah kita bersemangat di dalam mengiring Tuhan? Apakah kita masih bersemangat di dalam melayani Tuhan? Atau justru hari-hari yang terakhir ini membuat kita tidak berdaya? Firman Tuhan ingatkan, jangan sampai semangatmu menjadi patah. Itu akan mengeringkan tulang. Membuat kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Miliki hati yang gembira. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kalau hidup kita diwarnai dengan doa-doa yang merupakan komunikasi kita kepada Tuhan, di saat itu Tuhan akan memberikan kesegaran yang baru buat kita. Membuat hati kita menjadi damai sejahtera, menjadi gembira, dan itulah kata Amsal, obat yang manjur, saudara. Supaya kita tetap boleh bertahan untuk mengiring dan melayani Tuhan. Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Miliki semangat ini, saudara. Kalau engkau tetap semangat, meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kesesakan, keluh kesah, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan buat kita untuk dapat menanggung segala penderitaan itu. Tetapi kalau penderitaan itu mengalahkan semangat kita ini, maka semangat ini akan menjadi luntur, saudara. Dan semangat itu akan hilang dari hidup kita, saudara. Saudara yang kasih, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ini janji Tuhan buat kita. Di saat kita merasa lelah, merasa lemah, merasa tidak berdaya, mari kita perhatikan ayat ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ayat ini meneguhkan, menguatkan kita kembali, saudara. Janji Tuhan itu iya dan amin. Di saat kita lelah, di saat kita merasa tidak berdaya, mari
Ya, kita datang kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu yang merupakan nafasmu, ya, nafas kerohanian kita ini, supaya kehidupan kerohanian kita ini tetap terpelihara dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi segala gelombang kehidupan ini, saudara. Bagaimanakah dengan hidup doa saudara hari-hari ini? Saudara yang kasih, saya rindu biar kita mau tingkatkan doa-doa kita, saudara. Tanpa doa kita akan menjadi tidak berdaya. Tetapi dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu yang akan menambah semangat untuk kita tetap dapat mengiring Tuhan, melayani Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. Saya ajak kita sama-sama ya, berdoa kepada Tuhan. Naikkan pujian, jiwaku haus kepadamu ya Tuhan. Aku merindukan Engkau, agar Engkau memberi kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru untuk kami dapat menjalani kehidupan ini sampai Engkau datang kembali. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur haus Tuhan. Jiwaku merindukanmu, kami perlu Engkau ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu,
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami bersama pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Suara hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata Tuhan, namun kami yakin ada Roh Kudus yang akan mengajar setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan, membawa kami semakin mengerti indahnya rencana-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus Roh Kudus, kerjakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami, supaya jangan kami berdosa kepadamu Tuhan, melainkan Kau buat kami semakin bertumbuh senantiasa di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dan di dalam pengenalan yang semakin benar secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengajar kami Tuhan, untuk senantiasa kami boleh tahu berdoa dengan benar di hadapan-Mu Tuhan, karena doa sesungguhnya adalah nafas kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik keluarga dan pekerjaan yang tekuninya Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Teristimewa di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan, urapi senantiasa dengan minyak Roh Kudus, pakai menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati semua imam-imam Tuhan yang boleh ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Kami menyadari yang kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Apa yang dapat kami kerjakan, semua datang daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Tegak itu Engkau bakar terus Tuhan, roh kami dengan api Roh Kudus, membuat kami tetap semangat Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kami boleh bertumbuh, berkarya melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus menyertai, Engkau membuat berhasil Tuhan, agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan hikmat dengan kepintaran, serta semangat belajar yang tinggi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan, Engkau sumber dari segala hikmat Tuhan. Tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Dan Kau buat studi anak-anak-Mu juga semakin berhasil Tuhan, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang luar biasa Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekali kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru menyembuhkan Tuhan dan pulihkan Tuhan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima, agar mereka boleh kembali dapat beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang kekasih-kasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.